Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Anda berada pada saat ini. Di ruang dengar masing-masing, saya mengajak setiap kita, mari kita datang ke hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, memuji-Mu Yesus. Haleluya. Kau penyelamatku, Kau kuatanku, bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Kau pelindungku, amanku bersamamu, bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Terima kasih Tuhan, Engkau Immanuel dalam hidup kami. Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Dan sampai detik ini kami mau tetap berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan saudara. Biarpun kita di rumah masing-masing, tidak mengurangi antusias kita untuk kita memuji Tuhan. Katakan haleluya. Terpujilah namamu Tuhan.
terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Bila kami melihat hidup kami ya Tuhan, kami tersanjung karena semua yang baik yang Kau beri kepada kami Tuhan. Kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena Semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu.
Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat kesempatan Tuhan berikan kepada kami untuk beribadah. Dan saatnya kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu memberi kekuatan kepada kami, memberi pencerahan kepada kami, dan menjadi penuntun bagi hidup kami menghadapi berbagai situasi dalam hidup kami sehari-hari. Terpujilah Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar? Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat kita menikmati hadirat Allah. Baik yang terpaksa harus berada di rumah maupun yang sudah berani keluar dari kandangnya dan bisa beribadah hari ini. Memang kita diajak untuk stay at home. Kita harus menghadapi realita kehidupan bahwa COVID-19 belum juga pulang rumahnya. Apakah COVID membuat kita kehilangan segalanya? Tidak. Banyak orang terpapar COVID-19. Kenapa? Karena ketakutan. Ketakutan itu menyebabkan imun tubuhnya menjadi lemah. Ketakutan itu membuat imun tubuhnya menurun. Itu sebabnya sangat mudah sakit penyakit ini menerpa dirinya. Jadi jangan kita takut terhadap COVID-19. Namun kita wajib mengikuti protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah atas dasar menjaga kesehatan dengan baik. Kesehatan itu sangat penting. Jadi hadapilah, bekerjalah, beribadahlah, beraktivitaslah sebagaimana seharusnya engkau harus lakukan. Jangan takut. Amin. Jemaat yang di rumah, jemaat yang ada di sini, janganlah COVID menguasai hati dan pikiranmu. Hadapi COVID sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan bahwa kita ini milik Tuhan. Tidak perlu kita khawatir ataupun takut menghadapi kehidupan. Mati hari ini, mati besok, sama saja. Yang terpenting adalah kita mati dalam Tuhan dan tidak mati sia-sia. Hidup kita harus menjadi berkat, harus menjadi saluran berkat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kembali hari ini kita belajar firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Setelah lahir baru, manusia roh saudara diubahkan, terkoneksi kembali dengan sumber kehidupan, yaitu Allah, pencipta langit bumi. Maka apa yang terjadi? Hidupmu berubah. Engkau terhubung dengan sorga dan namamu tercatat dalam kitab Al-Hayat, kitab kehidupan. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, semua, baik kelihatan maupun tidak kelihatan, yang sekarang maupun yang akan datang, jasmani maupun rohani, ada di dalam Dia. Karena tidak ada satupun dapat terjadi di dunia ini kalau tidak ada Dia. Dialah awal daripada segalanya. Dan kepadanya lah semua bermuara. Oleh sebab itu tidak ada dasar bagi Bapak Ibu Saudara untuk khawatir menghadapi kehidupan, karena di dalam Dia tersedia segala sesuatu. Kalau engkau tidak mempercayai Tuhan untuk hal-hal kekinian yang sekarang di depan matamu, menghadapi kehidupan saat ini, bagaimana engkau bisa mempercayai hal-hal yang kekal,
hal-hal yang tidak kelihatan, hal-hal yang tidak bisa engkau tangkap dengan pikiranmu, dengan perasaanmu, hanya dapat ditangkap dengan iman percaya kepada Yesus Kristus. Ketika engkau mengalami kelahiran baru, tujuan hidupmu berubah total. Apa itu? Sebelum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orientasi hidup kita adalah kehidupan di bumi ini. Apa yang saya makan, apa yang saya minum, apa yang saya pakai. Dan segala sesuatu yang diupayakan manusia. Kekayaan, kemuliaan, kehormatan dan sebagainya. Itu menjadi orientasi hidup manusia. Tujuan hidup manusia. Karena manusia merasa dan meyakini bahwa itulah harkatnya, itulah nilainya, itulah citranya, itulah martabatnya. Dan manusia mencoba mengejar semua itu. Tapi pada akhirnya, sebut saja tokoh-tokoh dunia yang sangat-sangat terkenal dalam sejarah, semua kembali ke tanah liat. Semua kemuliaan hilang. Masuk ke dalam tanah 1x2 meter. Tidak ada apapun yang dibawanya. Tapi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, tujuan kita berubah. Tujuan apa itu? Kita hidup untuk kekekalan. Untuk tujuan-tujuan Tuhan. Hidup untuk menyenangkan Tuhan. Hidup untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana kita hidup memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan? Ibadah adalah salah satunya. Tapi banyak orang yang rajin beribadah mengabaikan hal-hal yang paling penting, yaitu kehidupan yang jadi berkat. Menjangkau jiwa-jiwa, terlibat dalam pelayanan misi, menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang, terlibat dalam pelayanan kepada masyarakat. Terlalu banyak orang Kristen yang berdiam diri di bait Allah, tapi tidak mengerjakan tugas dan tanggung jawab ibadahnya yang sesungguhnya. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia. Kalau garam menjadi tawar, untuk apa lagi dia ada? Dengan apa ia akan diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain diinjak-injak orang. Bapak Ibu Saudara, pastikan bahwa orientasi hidupmu, tujuan hidupmu bukan untuk makan, minum, pakai, status dan sebagainya dan sebagainya. Itu semua yang menyusahkan manusia. Itu semua yang menyulitkan manusia. Ada berbagai-bagai persoalan muncul daripada tujuan-tujuan seperti itu. Bapak Ibu Saudara, mari kita memahami kebenaran iman Kristen sejati kita. Engkau diselamatkan untuk sebuah tujuan. Firman Tuhan minggu kemarin kita sudah belajar. Tujuan kita hidup di dunia adalah yang pertama, menjadi pupuk. Tujuan hidup kita yang kedua, menjadi pengawet. Dan hari ini kita akan belajar yang ketiga. Tujuan kita hidup di dunia adalah menjadi antiseptik. Mari kita baca dan pelajari firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 19. Ada satu kisah tentang Elisa dan kota Yeriko. Kekristenan adalah pencegah malapetaka, antiseptik, anti kuman, punya tujuan membersihkan, menyucikan. Saudara punya telenan di rumah, habis dipakai, cara mencucinya adalah taburi garam. Setelah saudara cuci, taburi garam. Aman dari kuman dan segala sakit penyakit. Saudara sakit COVID, ambil garam, kumur dengan garam. Sakit gigi, kumur dengan garam. Nah, dalam kisah Elisa, dalam 2 Raja-Raja 2 mulai ayat 19, berkatalah
penduduk kota itu kepada Elisa, "Coba lihat, letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." Letaknya bisnis kita, letaknya usaha kita, rumah tangga kita, dan apa saja dalam kehidupan strategis, prospektif. Pekerjaan kita prospektif, jurusan kuliah kita prospektif, sangat baik, strategis, mendapatkan keuntungan, pekerjaan yang baik, memberi kita harapan untuk masa depan. Lihat kota ini letaknya baik seperti engkau lihat. Tetapi persoalan besar ada di sana. Airnya tidak baik. Di negeri ini sering ada keguguran bayi. Rupanya airnya mengandung racun atau zat-zat yang menyebabkan terjadinya keguguran pada ibu-ibu hamil. Apa artinya kehidupan yang kita miliki, usaha, pekerjaan, rumah tangga dan sebagainya, tetapi tidak punya perspektif yang baik. Tidak bisa melahirkan bayi, keturunan stop, tidak langgeng, tidak berkelanjutan. Usaha hanya berlangsung 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Habis itu stop, bangkrut, PHK. Tidak jelas. Apa yang menjadi penyebabnya? Kita sangat mudah berhenti, menyerah. Tapi firman Tuhan berkata, ayat yang ke-20, Tuhan selalu punya solusi lewat hambanya. Dia berkata, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku." Pinggan baru itu tempat makanan. Ambil pinggan baru, bukan pinggan bekas. Maksudnya kirbat yang baru, bukan kirbat yang lama. Pakailah paradigma yang baru. Pakailah dasar perjanjian baru. Hidup di dalam kasih karunia Allah, bukan hidup dalam upaya-upaya agamawi. Saudara sudah menerima kebenaran itu dalam kebenaran firman Tuhan minggu kemarin. Ambil pinggan baru, lalu pinggan baru itu taruh garam di dalamnya. Untuk apa? Bawa kepadanya. Ayat 21, kemudian pergilah ia, yaitu Elisa, ke mata air. Dia tidak pergi ke airnya, tapi dia pergi ke sumbernya. Pergi ke sumber mata air. Bapak Ibu Saudara, di manakah sumber mata air itu? Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir air-air hidup. Jadi sumbernya adalah hatimu. Kita sudah bahas itu. Saudara yang belum mendengar, kembali dengarkan baik-baik. Hati adalah sumber. Kita diselamatkan ketika hati kita percaya. Lalu kita menyanyi, hatiku percaya. Hatilah yang mengalami kelahiran baru. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari hati juga keluar segala bentuk kejahatan. Segala racun ada di hati. Jadi pastikan hatimu tidak beracun. Coba tengok sampingmu. Bagaimana hatimu? Tidak jadi racun. Ada hati yang meracuni suami. Ada hati suami yang meracuni istrinya, meracuni anak-anaknya, meracuni usahanya, meracuni pekerjaannya, meracuni sesama anggota jemaat, meracuni pendeta, meracuni organisasi, dan sebagainya, dan sebagainya. Semua ini dapat terjadi pada semua orang, termasuk kepada pendeta.
Karena pendeta juga manusia. Pergilah ke mata air, kembali ke hatimu. Minggu lalu saya sempat membahas pendahuluan tentang hati ini. Firman Tuhan berkata, lemparkan garam itu ke dalamnya. Lemparkan garam. Rupanya garam ini benar-benar jadi antiseptik, anti racun. Apa yang terjadi? Beginilah firman Tuhan. Telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Bapak Ibu Saudara, bagaimana saudara? Ketika kehidupan Kristus ada di dalam saudara, pasti ada perubahan. Amin. Coba saudara, perhatikan. Dengan nama itu, engkau dicegah masuk neraka. Dicegah mengalami pembusukan kekal. Dengan nama itu, engkau mengusir setan. Dengan nama itu, engkau menghancurkan kekuatan musuh. Menahan serangan musuh. Semua siasat-siasat. Nama itu adalah nama yang berkuasa. Menyembuhkan segala sakit penyakit, membangkitkan orang mati. Nah, nama itu ada di dalam saudara dan saya, amin. Garamilah, garamilah kehidupan ini. Surat Kolose berkata, apapun kau lakukan, perkataan, perbuatan, lakukanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara kita saja bilang bismillah, naik PT-PT saja bismillah, saudara apa? Dalam nama Yesus, bukan bis bengkok, bukan bis kota. Amin. Berita sampingmu, sudah tahu toh? Itu kuasa. Kalau saya membahas panjang lebar, kebenaran ini luar biasa. Setiap tempat yang kau injak, diserahkan Tuhan kepadamu. Itu kuasa nama itu. Itu garam dalam dirimu. Bagaimana bisa engkau yang sudah terhubung dengan sorga, terkoneksi dengan sorga, tapi engkau tawar. Teman saya di Australia cerita begini. Saya cerita dengan itu, saya cerita dengan ini, saya cerita dengan teman ini, saya cerita dengan rekan saya. Tapi ketika saya cerita, saya tahu dia hidup dalam dosa. Hidup dalam kejahatan. Hidup dalam perzinahan. Jadi kata-katanya itu seperti begini. Seperti Coca-Cola tapi tidak ada gas. Sprite tidak ada gas. Saudara masih punya gas? Halo. Kekristenanmu tawar, pengiringanmu tawar, pelayananmu tawar, banyak alasan ini, banyak alasan itu, ini alasan, banyak alasan. Kalau hati tawar, terlalu banyak alasan. Takut COVID lah, takut terpapar lah. Lihat itu Oma, tidak takut, sehat-sehat saja, sudah 80 tahun. Amin Oma. Haleluya. Yang penting Oma jaga kesehatan. Apa pakai protokol? Ada protokol. Saudara, mari jadikan hidupmu garam. Karena memang engkau garam. Harus tahu diri, saya garam. Amin. Masuk di setiap lingkungan kau garam. Jangan ikut-ikutan jadi tawar. Kata-katamu tawar, sikapmu tawar, cuek, tidak peduli. Atau pura-pura tidak paham. Diam-diam. Kenapa takut? Beritakan kasih karunia Tuhan. Kenapa takut bersaksi tentang Tuhan? Ketakutan saja yang menyebabkan kita takut.
dan tidak berani melakukan. Lukas 10:19, saudara bisa pulang dan baca kebenaran-kebenaran ini. Saya tidak akan bahas satu demi satu. Yeskel 16:4, Keluaran 30:35, Lukas 10:19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Amin. Kenapa tidak bisa kita lakukan ini? Karena garam kita tawar. Kenapa kita tidak bisa lakukan ini? Karena kita tidak yakin kita adalah garam. Makanya tawar. Harusnya dalam situasi tertentu seperti ini, kita gunakan garam kita. Kita lemparkan garam kita supaya tidak terjadi kematian, tidak terjadi keguguran. Tapi banyak orang Kristen tidak berani. Kenapa tidak berani? Tidak berani artinya tidak percaya Tuhan. Tidak berani artinya tidak percaya. Takut artinya tidak percaya. Perhatikan Sadrak, Mesak, Abednego. Adakah ketakutan pada diri mereka? Tidak ada. Yusuf, kita sudah bicara minggu kemarin. Dia berani menunjukkan identitasnya sebagai garam. Di rumah Potifar, di penjara, sampai istana. Berani menyatakan siapa dia. Yesus pun juga demikian. Bapak Ibu Saudara, yang keempat, garam berguna untuk peribadatan. Saudara bisa buka Imamat 2:13 dan Yehezkiel 43 ayat 24. Imamat 2 ayat 13. Tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. Beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Jadi ada dua penempatan garam dalam ibadah. Setiap persembahan berupa korban sajian digarami. Yang kedua, setiap persembahan korban sajian harus dipersembahkan juga garam. Apa maksudnya? Ibadah umat Tuhan bukanlah sekedar upacara, seremoni gerejawi, seremoni agamawi. Harus ada rasanya. Amin. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Bapak Ibu, terasa tidak engkau menyembah Tuhan, melayani Tuhan? Beda ini kalau ini yang pimpin pujian. Kalau ini yang singers, beda. Terasa itu hadirat Tuhan. Ada mementong itu namanya suara yang diurapi. Ada yang suara hanya kasih keluar. Kering-kering, kata orang Pantekosta. Hanya transfer pengetahuan. Bukan dari spiritnya. Bukan dari hatinya. Beda antara kerjanya seorang karyawan yang asal-asalan bukan dari hatinya. Dengan karyawan yang kerja dari hatinya. Ada garamnya itu. Terasa spirit of excellence-nya. Kalau Ibu John menjahit, itu jahitannya terasa. Itu orang yang datang menjahit, dia bilang, bukan cuma satu, dua. Kenapa? Dia lakukan dari hati. Tapi kelihatan orang yang kerja itu asal.
ibadah asal. Ya datang nonton ibadah. Di rumah nonton ibadah. Di gereja nonton ibadah. Tidak ada kekhusyukan mencari hadirat Allah. Setiap persembahanmu bubuhi rasa gas. Untuk apa engkau membeli Coca-Cola, Sprite, Fanta kalau bukan gasnya? Amin. Benar atau betul? Mending kau bikin sirup ABC ada. Mau tambah manis, tambahin lagi, lebih banyak lagi. Tapi apa yang membuat Sprite, Fanta, Coca-Cola, dan minuman-minuman bergas lainnya lebih mahal? Apa yang membuat bernilai? Gasnya. Yang membedakan engkau dengan orang-orang dunia adalah gasmu. Amin. Yang membedakan engkau dengan orang dunia adalah garammu. Amin. Dan itu yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan sekedar datang. Namanya datang menggenapi. Ya, yang penting ibadah. Yang penting hadir. Yang penting tunjuk muka. Tidak ada gas, tidak ada garam. Sekedar. Begitu juga dengan bekerja, beraktivitas, berumah tangga, apa saja, tidak ada gas. Tidak ada perasaan. Kolose 3:23, apapun juga kamu perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apa yang kau kerjakan diurapi Tuhan. Sehingga berhasil. Tuhan mengurapi Yusuf. Sehingga apa yang dikerjakan Yusuf diberkati Tuhan. Tuhan memberkati Abraham sehingga apa yang dibuatnya diberkati Tuhan. Ishak, Yakub, semua diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena perbuatannya ada gas. Ada garam. Amin. Dibilang ada suami, tapi tidak ada. Kenapa? Karena suami tidak ada gas. Tawar. Tidak ada semangat. Semangat kerja tidak ada. Semangat berumah tangga tidak ada. Semangat beristri juga tidak ada. Antara hidup dan mati. Tidak ada gairah. Itu namanya suami kehilangan gas. Ada juga istri begitu. Masakan suaminya. Tapi tidak ada gas sama suami. Tidak ada garam. Tawar. Kayak orang asing dalam rumah. Jadi ayah, jadi ibu. Tapi bagi anak-anak tidak ada artinya. Tidak ada kualitas hubungan antara anak dan orang tua. Itu namanya kepala rumah tangga, ibu rumah tangga. Tidak ada gas bagi anak-anak. Cuek. Terserah. Kamu adalah garam. Amin. Ibadahmu haruslah seperti untuk Tuhan. Aktivitasmu haruslah seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Apa artinya? Ibadah yang bergas, ibadah yang bergaram adalah ibadah dari hati. Yang kudus, berkenan, menyukakan hati Allah. Bayangkan saudara, kalau kehidupan saudara tidak ada gairah, tidak ada semangat, semua akan terpengaruh. Semua akan merasakan. Tuhanlah yang pertama merasakan. Bayangkan jika ibu-ibu masak tanpa garam, tawar. Bahasa Gerikanya matamak. Bahasa Gerika barunya namanya tangtiamak. Bahasa Gerika yang lain namanya tangarokko. Saudara mengerti apa yang saya maksud? Susah turunnya, susah dinikmati.
Kenapa? Pelayanan istri tidak bergaram. Bagaimana dengan di hadapan Tuhan? Aku muak dengan ibadahmu. Kita sudah belajar kebenaran ini minggu lalu. Tuhan muak dengan ibadah yang palsu. Hanya gaya saja. Tapi tidak ada hubungan yang bergairah dengan Tuhan. Tuhan berkata, aku jijik melihat ibadahmu. Bapak Ibu, inilah masa COVID, kita kembali kepada kenormalan kekristenan yang sesungguhnya. New normal. Ayat 2 Roma 12 katakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Mari kita bangun sebuah ibadah bukan hanya di dalam gedung, tapi hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dan hubungan pribadi kita dengan Tuhan diproyeksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terproyeksi kepada gaya hidup kita, bekerja, melayani, berumah tangga, apapun kita kerjakan. Itu adalah ibadah kita. Apapun engkau lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan kepada manusia. Maka dari Tuhanlah engkau akan mendapat bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kolose 3 ayat 24. Saya mengakhiri firman Tuhan, menyimpulkan bahwa engkau adalah garam, antiseptik. Hentikan kematian, hentikan kebusukan, hentikan malapetaka. Gunakan otoritas kuasa yang ada dalam dirimu, otoritas garam. Yang kedua, jaga ibadahmu, ada garamnya, ada kuasanya, ada rasa enaknya. Tuhan menikmati, orang menikmati. Ketika engkau melayani, spirit, garam itu ada dalam dirimu, ada gasnya. Ada semangat dari hatimu, bukan show. Bukan untuk tunjukkan siapa engkau dan bagaimana engkau melayani. Mari kita lakukan karena Tuhan dan untuk Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang saja yang dimuliakan. Tuhan memberkati kita. Kita akan jumpa minggu yang akan datang dalam materi yang kelima. Makna garam yang kelima adalah memberi rasa enak, penyedap. Pastikan engkau mengikuti ibadah ini dan terima berkat-berkat Tuhan yang mengubahkan hidupmu, membaharui engkau, dan engkau tidak kehilangan tujuan hidupmu sebagai orang yang telah diciptakan baru di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapa, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mulia, Engkau telah menunjukkan kasih setia-Mu, dan Engkau Allah yang mengerti setiap kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segala
Mari kita berdoa. Maha besar Bapa yang baik, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah hidup kami terus menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Kami menjadi orang Kristen yang memberi solusi, menyehatkan, menghancurkan semua hal yang tidak berkenan kepada Allah. Kami menjadi antiseptik, mencegah pembusukan. Engkau telah memberikan kami kuasa untuk menginjak ular, kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Kami percaya Tuhan bahwa keberadaan kami adalah berkat, seperti halnya Tuhan memakai Elisa untuk menyehatkan kota. Kami berdoa, tidak ada lagi kutuk di mana kami ada. Tidak ada lagi kematian di mana kami ada. Kami menjadi berkat dimanapun kami Engkau tempatkan. Jadikan kami Tuhan orang percaya yang mempersembahkan hidup kami di dalam pelayanan kepada Tuhan, pelayanan kepada sesama sebagai sebuah ibadah yang kudus, yang berlayak di hadapan Tuhan. Biarlah kami selalu mempersembahkan sesuatu yang membuat Tuhan disenangkan, disukakan. Ubahkanlah kami Tuhan, supaya kami menjadi orang Kristen yang menjadi jawaban di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Tuhan. Ini doa kami. Secara khusus Tuhan kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu, baik yang hadir dalam ruangan ini maupun yang berada di rumah masing-masing. Kami berdoa, lawatlah mereka dalam segala keadaan mereka, dalam segala situasi mereka. Engkau pulihkan, Engkau kuatkan, Engkau baharui, Engkau tuntun semua untuk tetap ada di dalam perlindungan kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang berulang tahun minggu ini. Ibu Agustina Sampe, Ibu Brendina Lebang, dan Saudara Muhammad Rijal. Kami berdoa, Engkau lawati mereka satu demi satu. Usia yang Tuhan tambahkan, Tuhan berkati, sehingga usia yang Tuhan karuniakan menjadi usia yang menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi garam bagi banyak orang, dan kehadiran mereka di tengah-tengah masyarakat menjadi berkat bagi masyarakat. Berkati Tuhan dalam segala aktivitas usaha pekerjaan dan rumah tangga mereka. Biarlah tangan Tuhan terus menyertai dan menopang mereka. Terpujilah Tuhan. Kami berdoa buat bangsa negara kami menghadapi COVID-19. Tuhan berkati bangsa kami. Tuhan berkati pemerintah kami. Beri hikmat dan bijaksana supaya dapat memerintah bangsa kami dengan sebaik-baiknya. Berkatilah para medis yang terus berjuang, dan juga segala upaya yang dilakukan agar banyak orang diselamatkan dari ancaman COVID-19. Demikian pun juga semua bangsa kami dapat menghadapi situasi ini dengan hati yang penuh syukur dan sukacita, walaupun banyak masalah yang sedang dihadapi. Mampukan bangsa kami untuk terus bersehati, terus bergotong royong, terus hidup dalam perdamaian, untuk saling dukung satu dengan yang lain. Dan kami dapat keluar dari krisis ini dengan pertolongan dan tuntunan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Inilah doa dan syukur kami. Kami percaya janji Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bila Tuhan tak bersertaku, ku tak mau berjalan.
pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Kekasih-kekasih Allah, angkat tanganmu dan arahkan hatimu. Tangan yang terangkat adalah tangan yang diberkati Tuhan. Amin. Apa yang engkau perbuat dibuat Tuhan berhasil. Dan engkau jadi berkat bagi kota ini. Jadi berkat bagi tempat di mana engkau tinggal. Tempat di mana engkau bekerja dan berusaha. Kemuliaan Tuhan menyertai engkau. Dan janji-janji Tuhan menyertai engkau. Terpujilah Tuhan. Sebab itu kekasih Allah, terimalah berkat rahmat anugerah Bapa Surgawi, kasih sayang Yesus Kristus Tuhan Gembala Agung, menuntun muka air tenang, membaringkan di rumput hijau, pertolongan, kekuatan, penghiburan, dan damai sejahtera Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kita semua. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, Bapa, terima kasih. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa dalam pertemuan kita berikutnya. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun kepada Ibu Agustina Sampe pada tanggal 24 Agustus, Ibu Brendina Lebang tanggal 24 Agustus, dan Saudara Rizal tanggal 26 Agustus. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Selamat atas penyerahan anak. Yang pertama, Zevanya Graziela Elrin yang lahir di Makassar pada tanggal 25 Juni 2020, putri pertama dari Bapak M. Rizal dan Ibu Niki Rosarina Dharma Bakti. Yang kedua, Ivana Olivia Steno yang lahir di Makassar pada tanggal 20 Juli 2020, putri ketiga dari Bapak Steno dan Ibu Margareta. Yang ketiga, Alvaro Gabriel Steven yang lahir di Makassar tanggal 2 Juni 2020, anak kedua dari Bapak Evan Steven dan Ibu Rima Handayani. Yang keempat, Jovelyn Jeswin yang lahir di Makassar pada tanggal 4 Juli 2020, anak kedua dari Bapak Jani Jantoro dan Ibu Yohana Lustin Arwan. Doa dan puasa kembali dijalankan setiap hari Jumat jam 1 siang dan jam 7 malam dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Demikianlah suara Al-Hayat Oikos untuk pekan ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.